amalat atau di munakahat, karena seluruh hal tersebut ada syarat aturan main yang telah ditetapkan di dalam syariat. Kalau tidak benar-benar diterapkan dan dijalankan, maka hukumnya tidak sah. Kalau di dalam ibadah yang wajib, arti tidak sah berarti dia tidak melakukannya. Definisi wajib dilakukan atau hukumnya, apabila dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa, berarti seandainya dia sholat, seperti di dalam hadis 60 tahun ada orang sholat, satu sholat pun tidak ada yang diterima, alias tidak sah. Dalam hadis kemungkinan dia rukunya sah, kan tetapi sujudnya tidak sah. Jadi salah satu rukun aja pelaksanaannya tidak sempurna, menyebabkan sujud dia tetap sujud, cuman sujudnya tidak memenuhi syarat yang diminta di dalam syar'i. Dia tetap rukuk, cuman rukuknya tidak memenuhi syarat yang diminta di dalam syar'i. Maka seumur hidupnya malaikat yang di kanan yang menulis tentang kebaikan, yang menulis semua amal kebaikan, tidak pernah menulis amal sholatnya, sehingga di hari kiamat kosong sholat itu. Ini contoh sholat. Itu juga zakat, begitu juga puasa, begitu juga muamalat, begitu juga munakahat, dan panjang lebar kita jelaskan kemarin. Tidak kita jelaskan lagi supaya bisa menambah kajian atau sambungan dari kajian yang kemarin. Akan dijelaskan orang yang tidak mempunyai ilmu agama disebut orang yang jahil atau orang yang bodoh atau buta di dalam agama. Itu yang tidak mengetahui fardul ain tadi. Fardul ain itu cakupannya tidak begitu luas, yang di atas itu baru luas itu. Maka orang yang bodoh ini benar-benar mereka itu terancam untuk terkena murkanya Allah, karena ya mereka itu tidak paham apa yang mereka lakukan. Maka dijelasin kemarin, terkadang mereka itu menyangka sesuatu yang wajib itu haram. Nah kalau udah sangkaannya udah salah karena faktor ketidakpahaman. Ketidakpahaman itu faktor utamanya merasa udah tahu, merasa apalagi paling tahu. Padahal kalau dia pikir sedikit aja, dia kan nggak pernah belajar, kok tahu dari mana caranya gitu kan. Nah, ini banyak. Makanya kata Nabi, la yata'allaman rajulan. Ada dua orang yang tidak pernah mau belajar. Al-mustahyi, yang merasa malu, ada kenal enggak enak kan? Enggak enak kita ke sana enggak kenal, enggak ada yang kenal, enggak ada yang tahu. Al-mustakbir, orang yang sombong. Nah ini ngerasa belajar fikih tentang apa? Fikih tentang sholat. Udah paham aku dari dulu aku sholat. Nah ini mustakbir, kibar nih, sombong. Gak akan pernah mau belajar. Mereka terkadang menyangka sesuatu yang wajib itu haram, atau bukan wajib, nggak wajib juga, padahal wajib. Banyak ya, ngomongin orang itu kan haram, haram itu wajib ditinggalkan artinya. Ya kita sangat lancar kalau ngomongin orang mulut ini. Aku itu nggak mau ngada-ngada, nggak buat-buat. Memang benar dia lakukan. Yang dilakukan itu yang salah, itu yang diharamkan untuk dikatakan. Namanya ghibah, menggunjing. Kalau buat-buat itu namanya fitnah. Dua-duanya dosa haram. Baik. Dan banyak hal lah kemarin udah panjang lebar kita jelaskan. Itu juga kadang-kadang menganggap sesuatu yang haram itu wajib, bahkan ini balik-balik gitu. Kenapa? Dia nggak ada sandarannya, di memorinya itu nggak ada ilmunya, jadi asal buat, kadang asal tebak, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin arah pikirannya, yang berubah-ubah ya. Kalau mood kita kan berubah-ubah, kalau ngikutin perasaan-perasaan selalu berubah-ubah. Hukum syar'i itu nggak bisa berubah.
Dan kalau udah wajib di dalam syar'i itu nggak ada pakai perasaan. Ya wajib, ya haram ya haram. Baik. Terkadang mereka itu melakukan hal-hal yang menyebabkan seperti orang kafir, atau benar-benar dia kafir tanpa mereka sadari, baik dari perbuatan, baik dari ucapan. Dan kemarin hal ini semua udah kita jelaskan. Selanjutnya, wa hadza kulluhu fil ilmi al-wajib alladhi la yas'u ahadan minal muslimina an yajhalahu. Ini semua yang dibeberkan sebelumnya adalah di dalam perihal ilmu wajib yang tidak diperkenankan, tidak dibolehkan untuk satu orang pun dari kaum muslimin tidak mengetahuinya. Wajib tahu. Dosa kalau nggak tahu. Wal ajab, dan sangat mencengangkan dan mengagumkan, annaka taral jahil al maghrura, engkau melihat seorang yang bodoh yang terlena, la yaftur an talabid dunya lailan wa naharan, dia itu enggak pernah capek nyari dunia siang dan malam. Asal ada duit, ayo. Asal ada duit, asal bisa dongkrak jabatan, ayo. Nggak apa-apa, lembur sekalian. Nggak ada kata capek. Ini kalau kayak gini nih komisinya sekian, oh ya nggak apa-apa. Capek nggak apa-apa, biasa itu. Wala yazalu mutakaliban 'alaiha, terus-terusan berkecimpung di dalamnya. Syadidul inayah bi jam'iha wa man'iha, jadi perhatiannya begitu besar untuk mendapatkannya, menghimpunnya, dan mencegah untuk jangan sampai keluar kalau udah dapat. Kalau sedekah apa semua bantu orang, ntar dulu lah. Pikirnya panjang, ada yang nggak pernah bantu aku, ngapain aku bantu dia? Satu. Kalau ini enggak gitu kenal, kalau ini kenal sih, cuman ya dulu pernah bantu sekian juga lah. Wa tamattu' biha, dan dia bersenang-senang dengan perbuatan, bahkan dia pekerjaan duniawinya itu jadi seperti hobinya, nyaman dia melakukan itu. Wa yuqimu li nafsihi a'dzaral katsirah 'ala dzalika. Kalau ditanya, kok engkau serius banget? Oh iya, aku ada target kehidupan, di umur segini aku harus dapat segini, umur sekian harus dapat sekian ya. Dan aku lagi berlomba-lomba dengan rivalku ini, dan selama ini aku berhasil untuk mendapatkan ini dan itu. Panjang ceritanya dia. Tsumma tajidhu jahilan bi amri dihni, kemudian kalau engkau teliti, dia itu sangat buta akan perkara agamanya. Lam yatlub ilman, enggak pernah belajar. Kalau ditanya riwayat kehidupannya, nggak pernah belajar agama, atau belajar pun nggak serius, nggak dapat istilah nuntut ilmu, cari ilmu, nggak dapat ilmunya, nggak mau cari lagi, ngerasa udah. Kalau istilah Imam Ghazali, di mijaradil ar-riwayah, cuma nyari aja nggak dapat, ya malas-malasan gimana mau dapat. Terus ngerasa udah bangga karena udah pernah belajar ilmu agama, ngerasa udah cukup. Padahal dalam ilmu agama itu nggak ada batasannya sampai mati, gitu kan? Walam yujalis aliman, nggak pernah duduk sama ulama, nggak pernah datang ke rumah ulama, sowan, tak nasihatnya, minta ilmunya. Kalau ada permasalahan ini hukumnya apa ya, tanya langsung datang ke ulama. Ini bagaimana ya Ustaz ya? Ya ini gimana hukumnya? Gimana baiknya? Ini datang kalau mau maju pemilihan kepala daerah, kota legislatif, baru didatangin untuk mencari suara, sogoklah ulama dan yang lain. Nggak datang. Nggak pernah.
Yujalisu ulama liyata'allama minhu supaya dia belajar sama ulama. Nah, pernah. Fa in qila lahu bidzalika, kalau ditanya, kenapa engkau enggak pernah belajar agama selama ini? Sangat disayangkan, kan banyak perihal agama yang wajib yang perlu kita ketahui. Bukan sekedar diketahui, wajib diamalkan. Cuman pengamalan itu harus dengan pemahaman yang benar. Kalau pemahaman keliru kan enggak sesuai dengan yang diminta oleh sahibi syariah. Kalau ditanya, ngapa enggak ngaji? Kan ada majelis taklim gratis kok di masjid-masjid itu dibuka. Masjid ini malam ini, masjid itu malam situ. Ada majelis taklim juga buka di sebagian tempat, ada di rumah, ada di pondok pesantren. Dekat kok dengan rumah kamu, enggak ngaji. Oh, sekarang yang lain banyak lagi yang mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau fikih mazhab Imam Syafi'i, kalau akidah Asy'ariyah atau Maturidi. Kalau tasawuf banyak yang buka melalui channel terpercaya. Ya, malas keluar rumah, tinggal live. Ihtajja li nafsihi bima yasqutu bihi min 'ainillahi min 'adadil farad. Dia akan mengemukakan alasan yang buat dia itu jatuh di mata Allah. Alasannya gak ada waktu, sibuk ngomongnya. Perkara ukhrawi ya, ini memang orang udah buta banget. Jadi memang salah prioritas di dalam kehidupan itu. Mengatakan gak ada waktu, wa kasratil ashghal, terlalu banyak kegiatan, kesibukan. Cuman kalau ada komisinya, apa-apa kok, masih ada waktu luang, biasa aku. Pasti ya? Ma'anna Allah walau alhamdu qad yassara lahu talabul ilmi biwujudil ulama, karena Allah padahal Allah Subhanahu wa taala walahul hamd, alhamdulillah, puji syukur untuk Allah, udah menggampangkan dirinya untuk menuntut ilmu dengan keberadaan para ulama. Wa biqillatil ma'una fi ta'allumil qadril wajib minal ilmi. Gak terlalu banyak biaya yang dikeluarkan, tinggal beli bensin aja, naik motor, numpang kalau enggak sama kawan yang biasa taklim, hadir udah tinggal duduk. Kalau enggak tinggal modal kuota, bisa live. Ya memang kalau hadir langsung ya beda, apalagi di masjid kita bisa i'tikaf, bisa ketemu langsung. Cuman ya setidaknya kalau memang alasannya tadi sibuklah, inilah itulah. Wa biqillatil ma'una fi ta'allumil qadril wajib min al-ilm, untuk mempelajari kadar yang wajib dia ketahui aja dari ilmu agama. Wa amrud dunya ala duddi min dzalika, sedangkan perkara dunia semua serba duit, mau belanja aja parkir bayar gitu. Apalagi mau rekreasi, mau kulineran, waktunya juga terlalu banyak tersita untuk itu. Perjalanan setengah jam, pergi balik setengah jam, 1 jam, taklim 45 menit dia nggak kuat. Nyata. Fala yaqad yanalu minha syai'an yasiran illa bi'usrin wa mashaqqa wa ta'ab katsir. Kadang dia tidak akan mendapatkan sedikit dari hal-hal duniawi itu kecuali dengan kesulitan dan kepayahan yang sangat sulit dia dapetin. Cuma tetap ambisi luar biasa. Walaysa dzalika illa min mautil qalbi. Ini penyebabnya tidak lain dan tidak bukan melainkan karena hatinya itu mati. Kita sebelum itu di pembahasan takwa ada dijelaskan tentang hati. Hatinya mati. Wa hawanu, kalau hati yang mati itu udah nggak bisa terbuka ya. Imam Al-Haddad mengatakan hati orang itu sama perumpamannya kayak ada orang
Orang kalau lagi sadar diajak ngobrol nyambung. Yang kedua, dia sehat, cuman pikirannya lagi ngelantur kemana-mana, diajak ngobrol nggak nyambung. Cuman kalau disadarkan dia balik lagi, bisa nyambung lagi diajak ngobrol. Yang ketiga, ada orang lagi tidur, diajak ngobrol nggak bisa nyambung, cuman dibangunin dulu. Kadang ada yang bangun langsung bangun pun nggak bisa langsung diajak ngobrol. Ada yang palanya pusing, setengah jam, 1 jam dari bangun tidur baru bisa. Yang terakhir ada orang yang mati ini mau dibangun pun nggak bergerak. Itulah perumpamaan hati manusia. Ini kita yang hadir taklim, yang dengar kajian, ada hatinya kayak orang yang pertama, benar-benar masuk di dalam hatinya. Ada yang hadir raganya, cuman hatinya kemana-mana. Ada yang tidur nggak bisa dengar sama sekali. Kalau hatinya yang mati, itu malaikat Jibril kasih tausiah nggak masuk ke dalam otaknya. Ada orangnya gitu, kita nasihatin, kan kewajiban kita menyampaikan ini. Selagi hatinya masih mati, belum hidup, nggak akan terima apapun yang diberikan. Kemarin juga ada dibedakan ya antara hati yang mati sama hati yang keras. Yang mati ini lebih parah sama hati yang keras. Cuman ya kita hampir sama aja lah kalau kita mendefinisikan. Hatinya keras, hatinya mati, susah menerima nasihat, atau menerima nasihat kok nggak nyangkut. Itu kan yang paling besar penyebabnya adalah pendapatan dia, sumbernya dari jalur yang tidak halal, syubhat, susah. Itu penyebab asli, penyebab utama. Susah kata Nabi. Orang yang makan haram, anggota tubuhnya pasti ngajak dia buat haram. Mau nggak mau? Padahal dia pun nggak mau lagi, nggak pengen. Cuman ngapa? Dia pun bingung kadang sama diri. Kenapa masih melakukan itu? Alhamdulillah. Baik. Kematian hatinya. Wa hawanu amrid din 'alal insan. Penyebabnya juga karena perkara agama itu nggak penting untuk dirinya. Wa qillatul ihtifal bi amril akhirah. Dan dia tidak ada kepedulian dengan perkara akhirat. Ya kalau sampai dia ngerasa nggak bakal mati, nggak ada peduli. Fa innahu yara hajatahu ila mata'id dunya dhahiratan hadiratan. Karena menurut pandangan dia, kebutuhan dia untuk hal-hal duniawi ini nyata sekarang ini. Udah itu yang ada di depan mata aja, yang nyata aja lah yang dipedulikan. Kalau akhirat, antarlah akhirat, terpikirin lagi kalau udah sampai sana. Kita di dunia senang-senang aja dulu di dunia. Wa yara hajatahu ilal ilmi ba'idatan ghaibatan. Dan dia berpandangan kebutuhannya untuk ilmu itu masih jauh dan nggak kelihatan juga, belum tentu ada. Ya belum tentu ada juga akhirat. Kalau nggak percaya akhirat nggak muslim dia, karena beriman kepada hari kiamat, rukun yang kelima, rukun iman. Nggak percaya mah murtad dia. Fa innahu yara hajatahu ila mata'id dunya. Li'annahu la yahtaju ilaihi wa la ya'rif manfaatahu illa ba'da al-maut. Karena dia merasa tidak butuh kepadanya. Dan dia sendiri tidak tahu manfaatnya kecuali setelah mati. Wa huwa qad nasiyal maut, dan keadaannya dia benar-benar lupa bahwasanya dia bakal mati. Dan dalam Islam itu dianjurkan untuk ziarah kubur, apalagi kedua orang tuanya. Dalam hadis yang berziarah kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya di hari Jumat dapat pahala seperti berhaji. Nggak tanggung-tanggung. Kuburan sebelah rumah ziarah setahun 2 kali. Mau Idul Fitri, Idul Adha.
Sekarang geleng-geleng. Dan haknya seorang muslim kita meninggal harus dimandikan, dikafanin, disolatin, dan diantarkan jenazahnya, dikuburkan. Sama, itu fungsinya untuk mengingat akhirat. Dari itu ada kurung batang, ada orang meninggal. Sekarang dia meninggal, aku ini sebenarnya hakikatnya tinggal nunggu aja. Pikir dia dikuburkan, udah masuk dalam kubur nih, ntar 7 langkah terakhir dia bakal datang mungkar dan nakir. Aku gimana ya kalau aku sudah menjadi seperti dia? Udah siap belum ya? Kira-kira apa dosa yang aku lakukan yang aku belum selesaikan? Karena kalau aku mati nggak bisa diselesaikan. Di alam akhirat kelak nggak ada maaf-maafan. Yang ada saling barter pahala dan dosa. Udah jaza, udah balasan artinya. Kalau di sini masih ada kesempatan ketika masih hidup. Itu juga kewajiban apa yang aku lewatkan ya. Kemudian apa sumber pahala aku nih yang pernah aku lakukan belum ada ya, masih kecil ya. Aku perbanyak. Setiap seminggu sekali minimal ziarah, i'tibar. Cuman inna fi dzalika la'ibratan li'ulil albab, yang kayak gitu itu yang bisa mengambil ibrah, yang bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari segala sesuatu itu cuma ulil albab, orang yang hati, yang akalnya dipakai, orang yang akal sehatnya selalu digunakan. Nah, kalau orang yang dalam keadaan hatinya mati, itu lupa di akhirat, ngerasa kayak nggak bakal mati sama sekali, ngerasa hidup masih panjang. Wa nasiya ma ba'dahu li ghalabatil jahli alaih. Kalau udah lupa mati, lupa juga perkara setelah kematian. Seorang muslim, seorang mukmin wajib mengimani ada kehidupan setelah kematian. Wajib. Di alam barzah, terlebih di akhirat. Kalau di akhirat perkaranya semua banyak dijelaskan di banyak surat di dalam Al-Quran. Nggak percaya Al-Quran satu huruf aja murtad. Nah sekarang ini orang bodoh, jadi disebutin sebelumnya. Kadang-kadang mereka melakukan perkara seperti kafir atau mereka udah kafir sama sekali. Kafir itu bisa melakukan melalui perbuatan, bisa ucapan, bisa melalui keyakinan. Ini harus dipelajari. Kadang-kadang kita dari postingan video, Ustaz itu terlalu keras, kalau kayak gini jadi murtad, kafir, terlalu. Enggak, ini perkara agama. Ini pokok di dalam akidah yang nggak boleh melenceng. Ya masa rukun Islam udah 6 mau diganti, mau dikurangin? Hah? Atau mau dinego? Mau nego sama siapa? Itu udah pokok, udah final. Nggak boleh diganggu gugat. Kau jalanin kau muslim, enggak kau murtad. Itu kan. Nah ini semua akibat dia nggak pernah belajar agama, jadi tidak memahami nilai-nilai di dalam agama itu, baik berupa keyakinan, etika, teologinya, ataupun syariah di dalam perbuatan hari-harinya, baik ibadah, muamalah, munakahat, dan yang lain sebagainya. Baik. Katakan orang yang berilmu di dalam rumah tangga, dia fokus kepada apa yang Allah wajibkan. Ada di situ ada muasyaratan bil ma'ruf. Dia nggak mau nyakitin hati pasangannya. Bukan takut mertua, bukan takut ipar, bukan takut tetangga, bukan takut yang lain. Takut Allah Subhanahu wa taala menghukum dia di akhirat. Kalau cuma sekedar perasaan cinta, namanya perasaan itu nggak pernah netap. Dulu kita benci sama orang itu, sekarang suka. Ntar benci lagi. Berapa banyak kejadian dalam kehidupan kita. Satu orang yang sama benci suka, benci suka, benci suka. Tergantung momennya. Gak boleh bawa perasaan di dalam agama. Kalau itu hukum yang tetap, gak boleh nyakitin pasangannya. Apapun kejadiannya. Karena banyak fenomenanya di dalam rumah tangga. Gak mau dia nyakitin. Bukan takut sama pasangannya, orang tuanya, siapapun itu, takut kepada
Allah Subhanahu wa taala yang akan berproses yang panjang di hari kiamat. Ketika mau dipertahankan rumah tangga, jadi itu memang sudah pola pikirnya. Kenapa? Berdasarkan ideologinya. Jadi ini disebut jalan hidup, pedoman hidupnya ada di dalam situ. Nah kalau dia nggak belajar, dia nggak paham, nggak mau. Seorang istri tahu kewajibannya, seorang suami tahu kewajibannya, fokus melaksanakan kewajiban masing-masing. Sakinah, mawaddah, warahmah itu dengan sendirinya akan terwujud otomatis. Karena dua-duanya takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lain ditakutin. Terwujud rumah tangga yang harmonis. Contoh, begitu juga di dalam bertetangga, berkehidupan sosial, bermasyarakat, ada panduannya, ada pedomannya, dan diikut dengan itu, harmonis kehidupan. Kalau setiap orang tahu mencuri itu haram dan bakal berproses, takut mati dia. Gak perlu kita buat pakai CCTV, udah pakai pagar, pakai CCTV lagi, pakai satpam lagi. Semakin mewah rumahnya, semakin banyak yang dikhawatirkan untuk dirinya. Hidup di dalam rumah sendiri kayak di dalam penjara. Karena kebakar mati kepanggang nggak bisa keluar. Terlalu banyak kunci rumahnya. Aneh kan? Kalau ini diwujudkan, ini contoh kecil, simpel. Kalau mau dikembangkan banyak hal lagi, baik dalam ibadah, baik di dalam jual beli. Kalau orang takut Allah, nggak ada penipuan, aman kita berjual beli. Sekarang serba takut ditipu. Apalagi beli barang yang mahal, jual beli tanah, taunya bodong, nggak ada, taunya tanah orang. Nyari tanah, oh iya itu ada yang jual. Ada yang tahu nggak orang itu siapa? Yuk kita lihat dulu. Tanya ini, repot kan? Kenapa nggak takut mah? Nggak takut mati. Waliyadzubillah. Baik. Wa nasiyama li ghalabatil jahli alaihi wa faqdul ilmi indahu. Penyebabnya adalah dia buta agama, nggak tahu ilmu. Wa sahibu hadzal wasfi min alladziina qala Allah ta'ala fihim. Orang yang memiliki sifat ini adalah orang yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka sangat mengetahui sesuatu yang zahir dari kehidupan duniawi, akan tetapi mereka dengan perkara akhirat mereka lalai. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, berkata, itu dalam surah Ar-Rum ayat 6 dan ayat 7. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Sayyidina Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, ya'khudhu ahaduhum dirhama ala dhumrihi fa yukhbiraka bi zinatihi. Mereka itu mengambil dirham dengan ujung kuku mereka dan mereka akan kasih tahu timbangannya berapa. Zaman Nabi Muhammad, zaman sahabat, ini era tabi'in, Sayyidina Hasan Al-Basri ini penghulunya kaum tabi'in. Saking mereka itu yakni min syiddati ma'rifatihi bi umuri dunya. Saking mereka itu paham dengan perkara dunianya. Zaman Nabi itu kan enggak ada koin emasnya, enggak ada. Jadi mata uang belum ada. Yang ada emas sama perak. Ada timbangannya. Ditimbang. Kalau harganya segini timbangannya, emasnya kebanyakan, tinggal dipecah aja.
modelnya dipecah, timbang lagi, masih kurang, pecah dikit lagi, tambah lagi, begitu seterusnya. Jadi timbangannya tuh ada yang kecil tuh. Saking hebatnya orang itu, kadang-kadang dia ngambil pakai kukunya, perak atau emas, dia bakal kasih tahu nih timbangannya sekian nih. Kalau nggak percaya timbang, pasti timbang betul sesuai. Ya berarti kan itu sangat ringan ya. Kalau barang yang berat kita perkirakan, nah ini kayaknya sekilo nih, ini sekilo setengah, mungkin. Ini seujung kuku, nggak kerasa lagi. Cuman karena mereka sehari-hari kerjanya di situ, jadi benar-benar sangat paham dengan perkara itu. Kemudian kata Sayyidina Hasan Al-Basri, gala itu kan berkaitan dengan ayat tadi. Kalau perkara akhirat, yang perkara dunia yang dohir mereka tahu. Cuman perkara akhirat mereka lalai dan lupa. Lupa dia bakal berproses, bakal ada padang mahsyar, bakal ada hasyr, bakal ada ba'd, wan nusyur, bakal dibangkitkan mereka, bakal ditimbang amal ibadahnya, bakal ditanya oleh Allah satu persatu, bakal ada siratul mustaqim yang akan dia lewati, dan tidak semua orang akan berhasil melintasin itu karena bawahnya jurang api neraka yang terjatuh 70 tahun namanya. Kalau udah tergelincir dari sirat tadi, dari jembatan, akan menemui dasar api neraka. Lupa. Kata Sayyidina Hasan Al-Basri lanjutannya tadi, walau sa'altahu an syurutit tahara was shalah la ya'rif lam ya'rif syai'an minha. Orang-orang yang pintar kayak gini, kadang S3, doktor dalam duniawi, tanya, muslim dia? Muslim. Artinya kan akademisi, dari kalangan akademisi, terpelajar. Cuman perkara agamanya tanya dia syarat taharah, syarat sah wudu, syarat sah mandi wajib apa? Syarat sah salat apa aja? Lam ya'rif syai'an, enggak tahu apapun dari hal tersebut. Lam ya'rif syai'an minha, enggak tahu. Ini yang dasar ya. Berapa banyak orang yang mandi wajib cuman nggak niat, mereka nggak dapat, nggak sah kan? Karena innamal a'malu binniyat, karena nggak tahu cara niat yang baik dan benar. Jadi masih dalam keadaan junub dia. Begitu juga wudu. Nah, kalau kita lihat, pantau orang berwudu dalam masjid yang besar lah, wudunya banyak, aneh-aneh wudunya. Ada yang pakai tangan panjang, sikutnya nggak kelihatan, ketutup, duduk dia, karena asal-asalan aja. Di ayat Quran itu, ilal marafiq, dijelasin sampai ke sikut. Kata ulama, sampai ke sikut artinya seluruh sikut harus kena. Nggak yakin seluruh sikut kena, kecuali di atas sikut itu harus dibasuh sedikit dan hukumnya wajib. Nggak sempurna basuhannya. Belum lagi syaratnya, nggak boleh ada cat. Ini pakai nggak boleh ada lem yang kuat itu, nggak hilang di tangannya. Dibiarin aja dia wudu, dia mandi wajib. Nggak sah mandi wajib, nggak sah wudu. Ini sedikit dari syarat taharah. Oh sulit ya? Nggak sulit lah, ini pelajaran anak SD. Kok sulit? Man karena nggak belajar, merasa tahu, merasa sholatnya besar, merasa sudah melakukan itu semua, dan nggak pernah diuji, nggak pernah ikut ujian, ngerasa udah benar aja, gampang. Ada orang ngerasa kayak ada orang dalam, mungkin biasa pakai orang dalam kalau urusan dunia. Ini satu urusan ini yang nggak ada orang dalamnya. Cuman sesuatu amal kebaikan yang pernah dia upayakan dengan ikhlas, itu yang bisa membantu dia di akhirat mendatangkan ridhaanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya. Wa alal jumlah, dan secara menyeluruh, fal jahlu ra'sus syururi wal balaya kulliha fid dunya wal akhirah. Kebodohan itu adalah sumber kejelekan, sumber mara bahaya semuanya, baik di dunia dan di akhirat.
Walau ijtama'a 'alal jahili a'da'u liyadurruhu lam yaqdiru an yadurruhu bimithli ma qad darra bihi nafsuh. Kalau seandainya semua musuhnya orang bodoh berkumpul untuk mendatangkan mudarat kepada orang bodoh itu, mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan kejelekan, mudarat, seperti dia membuat mudarat kepada dirinya atas kebodohannya. Kebodohannya itulah yang membuat dia masuk tenggelam di dalam lembah kenistaan, kehinaan, kesengsaraan, baik di dunia dan akhirat. Contoh kecil kan mulutmu harimau. Harimau, orang bodoh itu nggak tahu cara berucap, cara bersikap, nggak ngerti dia. Nggak setiap orang ucapannya sama, ada momennya, ada waktunya, ada kondisinya. Setiap kondisi membutuhkan penyikapan dan ucapan yang berbeda. Orang yang tidak memahami situasi ini namanya bodoh. Maka dia akan terjebaklah di dalam satu kesalahan yang membuat dia apa? Fatal. Gara-gara satu ucapan dia dibunuh, dia diasingkan, dia difitnah, dan yang lain sebagainya. Contoh kecil ini. Kebodohannya akan mensengsarakan dirinya sendiri. Kama qalal qail, sebagaimana yang diucapkan seorang penyair, ma yablughul a'da'u min jahilin ma yablughul jahilu min nafsih. Tidak akan sampai musuh orang yang bodoh untuk memberikan mudarat kepada orang bodoh itu seperti dirinya sendiri. Jadi mudaratnya nggak akan maksimal seperti yang dibuat oleh kebodohannya sendiri. Wa kama qalal akhar, sebagaimana yang diucapkan juga penyair yang lain, wa fil jahli, dan dengan kebodohan, qablal mauti, sebelum dia mati, mautun, kematian, li ahlihi, untuk orang bodoh sendiri. Sebelum mati dia udah mati ya. Jadi udah jadi bangkai hidup ini. Fa ajsaduhum qablal quburi, maka jasad-jasad mereka sebelum mereka terkubur adalah kuburan untuk diri mereka. Ini kita bisa lihatlah orang yang tidak mempunyai ilmu, biasanya di masyarakat juga tidak mempunyai norma di dalam bermasyarakat, egois, kemudian kasar, dan yang lain sebagainya. Jadi kita mau mencemarkan nama baik dia, nggak usah, udah tercemar dengan tingkah lakunya sendiri. Mau dia mudarat, nggak usah buat apa propaganda atas dirinya supaya orang lain benci atas dirinya. Perbuatannya itu lebih hebat dari propaganda kamu untuk membenci dirinya sendiri. Ini kan? Karena dia apa? Terkurung di dalam kebodohannya. Merasa apa yang dibuatnya itu yang paling benar, nggak ada versi lain. Kalau buat sesuatu itu nggak ada timbang-timbangnya, dia nggak ada perdebatan batin, nggak. Ngerasa apa yang bisikan syaitan dan hawa nafsu itu yang benar. Lihat dulu. Karena apa? Mereka ini nggak ada sandarannya, nggak ada pedomannya di dalam kehidupan. Berbuat seenak hatinya, seenak jidatnya, dan ngerasanya bahwa dirinya itulah yang benar dan pantas untuk dibenarkan. Yang lain salah. Tsumma innal jahlal madhmum 'ala al-itlaq huwa an yajhala al-insanu min al-ilmi ma faradallahu 'alaihi ilmahu. Kemudian kebodohan yang dicela secara itlaq. Jadi kalau di dalam pembahasan ilmu agama, kalau ada
mencelah kebodohan itu kan ketidaktahuan. Kita nggak wajib kan mengetahui segala sesuatu tentang motor. Kalau kerusakan apa semua wajib kita kalau punya motor, atau mobil kalau punya mobil, semua harus kita ketahui. Terus tentang bangunan bagaimana bagusnya, ya nggak mungkin kita bisa menguasai itu semua dan terlalu capek kan. Kalau rusak motor ya tinggal bawa ke bengkel. Mobil ada bengkelnya juga. Kotor tinggal tempat cuci mobil. Rusak rumah panggil tukang. Pengen bangun lagi tinggal panggil tukang. Mana ada satu hal ini secara itlak wajib tahu, yaitu ilmu, wa huwa an yajhalal insanu minal ilmi ma faradallahu alaihi ilmahu. Tidak boleh bodoh, tidak boleh enggak tahu atas sesuatu yang Allah itu wajibkan setiap manusia mengetahui hal tersebut. Itu yang tadi fardul ain di dalam bidang agama. Itu enggak boleh enggak tahu, harus tahu. Zakat mau zakat gampang, zakat fitrah mah tinggal kasih ke masjid aja selesai, boleh itu. Enggak. Karena orang yang wajib mengeluarkan zakat harus belajar ilmu tentang zakat. Itu kan kita kemarin udah jelasin. Yang di masjid itu cuma perwakilan, bukan amil. Kalau amil selesai kita. Mana amil itu harus ada lisensi dari negara, kerjanya banyak. Satu hal syarat amil itu benar-benar harus paham hatam tentang zakat. Nah dia nggak pernah belajar zakat, gimana dia bisa? Itu contoh kecil. Puasa begitu juga. Makanya ulama kalau udah dekat-dekat bulan puasa, menyambut bulan puasa itu adalah dengan mempersiapkan kembali fikih tentang puasa. Yang wajib dulu, yang rukun Islam dulu. Puasanya dulu ini. Bagaimana cara menunaikan puasa yang baik dan benar. Oh dia mau lakukan perjalanan, nah kalau orang perjalanan gimana? Oh istrinya haid atau nifas, nah ini bagaimana ini? Wajib qadha atau enggak? Cara itlaq qadha wajib itu. Dan yang lain sebagainya. Ini membatalkan atau enggak membatalkan, ragu. Hanya ulama. Baca artikelnya. Kok bingungnya ada artikel yang berbeda, langsung temuin ulamanya. Ini Ustaz benar enggak? Kok ini salah ya? Kok ada kajian live minimal, ada forum tanya jawab, ditanya di situ. Kurang puas, cari perbandingan. Kita kalau ke dokter ini vonisnya ngeri kan, cari ke dokter yang lain, kan ada perbandingan untuk kesehatan. Ini kesehatan hati, kesehatan jiwa dan raga. Harus ada perbandingan. Cuman ya itu tadi memang fokusnya, karena dia tidak menganggap akhirat itu penting. Waliyadzubillah. Fahdhar ayyuhal akh min dzalika, maka berhati-hatilah wahai saudaraku dari hal itu. Wakhruj min dhulumati jahlika ila anwaril ilm, maka keluarlah dari kegelapan kebodohanmu kepada cahaya ilmu. Walaysa biwajibin 'alaika an tattasi'a fil ilmi, enggak wajib untuk dirimu engkau mempunyai pengetahuan ilmu agama yang begitu luas, enggak wajib. Bal wajib 'alaika ta'allumul qadri alladhi la budda laka minhu. Yang diwajibkan untuk dirimu adalah mempelajari, memahami, mengetahui kadar yang wajib yang engkau itu tidak boleh enggak tahu, harus tahu. Wala ghinan laka anhu, dan kau pasti sangat butuh akan hal tersebut. Contoh orang yang nikah. Nikah itu akad itu artinya mengikat. Talak itu artinya memisah. Pemisah. Ditalak berarti pisah. Kalau udah ditalak berarti nggak suami istri lagi. Kalau udah nggak suami istri lagi, maka banyak hal yang jadi haram. Berhubungan badan menjadi zina. Jadi bab talak wajib diketahui, dipelajari, bukan untuk dipraktekkan. Kalau dipraktekkan jatuh. Ada 3 hal di dalam agama ini yang main-mainnya itu sungguh-sungguh, termasuk talak. Canda aja sama istri, aku talak dirimu, ngomong begitu, jatuh talak. Kalau udah disebut angkanya, diitlakan aja 1 jatuhnya.
Kalau diniatkan 3, walaupun nggak disebutin, 3 jatuhnya. Dan talak jatuh walaupun diucapkan dalam keadaan mabuk. Aku ceraikan kau dalam keadaan mabuk. Jatuh. 3 kali mabuk, 3 kali cerai. Harus selamanya pisah. 1 kali diceraikan juga kalau nggak ada rujuk nggak boleh. Nggak boleh satu rumah. Harus pisah. Haram. Kata ulama, jangan nikahkan anakmu dengan pemabuk. Maka dia akan berzina. Enggak rujuk hubungan badan, anaknya anak zina, enggak punya ayah syar'i. Kacau tuh nikah, asal nikah. Ada yang ngomong, oh Ustaz itu dia jatuhkan talak istrinya dalam keadaan emosi. Nah, kapan-kapan orang kalau nggak ada masalah dijatuhin talak. Kalau talak itu nggak dalam keadaan emosi, banyak orang nggak tahu. Nah, ini contoh kecil yang seperti ini namanya fardhu ain, wajib diketahui dan harus kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.